berita kemarin Kemenak minta Kemenfo lah untuk himbau televisi jangan ada azan jangan menyiarkan azan maghrib. Kemudian Kemenfo merespon saudara, akhirnya ngirim surat ke media-media TV nasional untuk ditiadakan azan. Ini kebablasan. Ini kebablasan, hal yang nggak perlu saudara. Sejak kemarin kita tahu bahwa kita kedatangan tamu pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, yaitu yang diberi gelar Paus Fransiskus saudara, yang berkedudukan di Vatikan. Vatikan itu di Roma, dan Vatikan itu diakui oleh dunia, sehingga Vatikan itu walaupun dia ada di dalam negara lain saudara, tapi tetap aja dia punya kedutaan. Ada kedutaan khusus, kedutaan Vatikan. Nah, ini sudah berlaku di seluruh dunia, kita hormati. Dan datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia adalah sebagai tamu negara. Nah, kalau sudah sebagai tamu negara, wajib saudara untuk kita jaga keamanannya, kenyamanannya. Jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuat kacau, jangan. Hormati beliau sebagai tamu negara kita. Tadi sudah saya sampaikan itu. Dan berita gembiranya hari ini ada, saya lihat kemarin itu ada perubahan jadwal saudara, yang baru sekarang ini misa itu dirubah hari ini nih. Hari ini kalau nggak salah hari ini ada misa. Besok Paus sudah kembali ya Ikhwan, karena memang pada prinsipnya misa itu boleh dilakukan di hari apa saja, mau Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Hanya saja kalau misa dilakukan di Jumat pertama, itu misa agung, misa besar di kalangan umat Katolik saudara. Nah, apapun namanya, apakah misa Jumat pertama atau misa-misa yang lainnya, umat Islam tidak boleh hadir. Nggak boleh ya Ikhwan, nggak boleh. Itu karena itu murni acara ritual keagamaan, di mana misa itu acara pertaubatan bersama, acara pemberkatan bersama, acara pengarahan bersama. Untuk apa? Untuk melaksanakan misi. Ada misa, ada misi, untuk supaya yang hadir, yang diberkati, yang diarahkan, bubar dari sana, diberikan tugas, misi untuk menyebarluaskan agamanya ke seluruh dunia. Nah, jadi misa itu semacam dia ritual agama, dia ibadah ya kawan, untuk pertaubatan dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya diberkati untuk melaksanakan misi. Ada misi yang diberikan kepada semua yang hadir. Nah, orang yang menjalankan misi itu mencoba menyebarluaskan daripada agama Katolik ke seluruh dunia disebut misionaris. Jadi ini semua ada kaitan, ada misa, ada misi, ada misionaris. Nah, saya tidak ingin bercerita soal misi dan misionarisnya, tapi kita bicara misa sebagai ibadah mahdoh bagi umat Katolik, murni dia merupakan acara ritual ibadah. Orang Islam nggak boleh datang. Haram kalau orang Islam itu datang saudara, nggak boleh. Lalu kalau ada yang nanya, lalu kalau nonton di TV, nggak perlu kita nonton ya kawan, kecuali kalau untuk kepentingan tadi tuh, kepentingan penelitian, pengawasan, jurnalistik, silakan aja dilihat, pembelajaran ya kawan. Tapi kalau untuk umum nggak, tanpa alasan-alasan syar'i yang dibenarkan, jangan ditonton, karena itu acara ritual ibadah umat agama lain. Islam sudah cukup membuat garis lakum dinukum waliyadin saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bahkan andai kata TV menyiarkan dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam, saya serukan matiin aja TV-nya ya kawan, nggak usah dilihat. Apalagi kalau hari Jumat diadakannya, wah, hari Jumat pada asar itu saat Fatimiyah atau saat mustajabnya doa, tapi dilakukan di hari apapun termasuk hari ini saudara, jangan ditonton. Matikan TV, kita isi dengan zikir, wirid, hizib, sampai sholat maghrib kita baca rotib dan lain sebagainya, sampai sholat isya selesai. Apalagi ini hari awal bulan Rabiul Awal. Kira-kira jelas tidak? Nah, jangan dikatakan kita nggak toleransi. Enggak, kita sangat toleransi saudara. Toleransi dengan kedatangannya, toleransi dengan penyambutan negara, silakan. Toleransi, silakan. Dia mau pakai Stadion Utama Senayan atau GBK, silakan, silakan. Dia mau bikin misa akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat Katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu, haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi ya ikhwan, itu toleransi.
Ya artinya kita persilakan mereka ibadah dengan tenang, ritual dengan tenang, cuman kita ingin menyerukan umat kita nih, umat Islam. Nah, jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangankan hadir, nonton di TV-nya gak usah ya ikhwan, nggak usah. Mereka punya agama lakum dinukum waliyadin. Kita punya keyakinan, jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi seruan saya jelas tuh. Yang pertama, saudara hargai, hormati kunjungan kedatangan daripada Paus Fransiskus tersebut. Kemudian kita semua jaga keamanan, kenyamanan umat beragama lain yang ingin melakukan ibadah. Yang kedua, saudara, kita serukan umat Islam jangan ada yang menghadiri acara misa dimanapun, mau misa di gereja, mau misa di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, yang namanya misa itu nggak boleh ibadah. Sama juga kita sholat, terus orang kafir mau ikut sholat kita, yang nggak boleh dong ya ikhwan. Pas orang kafir ikut sholat sama kita sebelum dia masuk Islam. Nah, misa itu ibadah seperti kita sholat berjamaah ya ikhwan. Agama lain nggak boleh ikut. Nah, lagi pula kalau umat Islam ikut ke sana mau ngapain? Jangan-jangan nanti umat Katolik tersinggung. Mau ngapain umat Islam datang-datang kemari? Jangan-jangan mau mata-matai kita, jangan-jangan mau menyusup, jangan-jangan merusak acara kita. Jangan bikin fitnah terhadap umat Islam. Jangan kita sendiri yang berbuat akhirnya kita jadi tertuduh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jauhi saja, biarkan mereka itu bersenang-senang. Silakan mereka misa mau hari apa saja, mau di mana saja, itu urusan mereka. Umat Islam jangan ikut. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kita sudah sangat toleran ya ikhwan. Nah, apalagi ada berita kemarin Kemenak minta Kemenfo lah untuk himbau televisi jangan ada azan jangan menyiarkan azan maghrib. Kemudian Kemenfo merespon saudara, akhirnya ngirim surat ke media-media TV nasional untuk ditiadakan azan. Ini kebablasan. Ini kebablasan, hal yang nggak perlu saudara. Biar aja misa berjalan. TV nasional mau siarkan silakan. Nah, televisi yang sudah terbiasa puluhan tahun menyiarkan azan maghrib, siarkan aja azannya saudara. Ntar habis azan kan mereka bisa siarkan lagi, no problem. Azan berapa menit sih? Ada azan 1 jam? Ada azan 2 jam? Nggak ada. 10 menit? Kayaknya 10 menit juga kelamaan ya ikhwan. Azan sebentar. Kecuali kalau adzan itu selama ini nggak pernah disiarkan di televisi. Ini kan udah tiap hari, udah puluhan tahun. Artinya apa? Sudah jadi kearifan lokal. Nah, kalau sudah jadi kearifan lokal, wajib untuk kita hargai. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jangan sampai kita ini umat Islam disuruh toleransi kepada umat lain, tapi umat lain nggak diajarkan toleransi kepada umat Islam. Ini berbahaya. Bahkan saya baca beberapa komentar dari umat Katolik ini. Umat Katolik sendiri marah. Apa sih itu Kemenfo pakai nyuruh-nyuruhkan begitu, bikin umat Islam marah saja. Saya dapatin itu saudara, ada umat-umat Katolik sendiri nggak suka. Jangan begitu dong, ini namanya kan ngadu domba. Kami ini umat Katolik mau ketemu Paus Fransiskus, kami mau tenang, mau damai, tanpa mengganggu umat Islam. Jadi umat Katolik sendiri sebagian melihat perilaku dari Kementerian Agama dan Kementerian Kominfo saudara itu justru bikin gaduh. Itu justru bikin gaduh. Jadi jangan nuduh umat Islam doang nggak nolak, enggak. Hatta umat Katolik ada yang nolak saudara. Nah, kenapa umat Katolik nolak? Karena dia paham, dia cerdas, dia tahu yang begini nih yang bisa merusak keharmonisan kehidupan beragama. Jadi masing-masing biarlah umat Islam yang azan, yang maulidan, yang mau kebaktian di gereja urusan dia, jangan kita ganggu. Yang mau misa di gedung udah punya jadwalnya, silakan. Kita saling menghormati, menghargai, jangan saling mengganggu. Kira-kira jelas tidak? Ya, kadang-kadang memang kementerian yang suka bikin gaduh ya wan. Apalagi Kemenak nih, gaduh mulu kerjaannya. Saudara nggak paham. Ini mungkin gara-gara melanggar apa yang disabdakan Nabi. Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau menyerahkan urusan tugas kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Nah, jadi kalau ngangkat menteri yang bagus, menteri agama mesti ngerti agama. Menteri agama mesti yang bagus agamanya. Menteri agama yang mesti perhatian kepada persoalan agama. Bukan menteri agama bikin gaduh di tengah-tengah umat beragama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan besok di pemerintahan yang baru kita dapat menteri agama yang bagus, yang alim, yang soleh, yang amanat, yang jujur. Jangan menteri agama yang jualan kuota haji lah, saudara, yang bikin gaduh aja.